Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas 3B PGMI yang akan mempresentasikan materi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nafira Restiana Sofyan dengan NIM 12020909062. Di sini saya akan membahas tentang pengertian sarana dan prasarana pendidikan serta ruang lingkup sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Mulyasa, sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses mengajar. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang keberlangsungan proses pendidikan atau pengajar seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah. Nah, menurut Ari Kunto, sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang berhubungan secara langsung dengan proses pembelajaran, misalnya perabotan, buku, alat tulis, dan sebagainya. Prasarana pendidikan yaitu segala sesuatu yang tidak berhubungan secara langsung dengan proses pembelajaran antara lain bangunan sekolah, ruang kelas, ruang perpustakaan, UKS, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu sarana pendidikan merupakan semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, untuk menunjang proses pendidikan serta untuk mencapai tujuan pendidikan agar dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah. Yang kedua yaitu ruang lingkup sarana dan prasarana pendidikan. Ruang lingkup sarana dan prasarana pendidikan menurut Bafadal 2003 meliputi yang pertama, perencanaan. Perencanaan yaitu ada analisis kebutuhan sarana dan prasarana sekolah dan juga perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua yaitu ada pengorganisasian yang meliputi pendistribusian sarana dan prasarana sekolah serta penataan sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga yaitu ada pengarahan yang meliputi pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Selanjutnya ada inventarisasi sarana dan prasarana sekolah. Dan yang terakhir yaitu penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Yang keempat yaitu ada pengawasan yang meliputi pemantauan kinerja penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, dan ada penilaian kinerja penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Nah, selanjutnya menurut Werang 2015 bahwa ruang lingkup sarana dan prasarana pendidikan meliputi perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, penghapusan, pengawasan sarana dan prasarana. Sementara itu, ruang lingkup kegiatan sarana dan prasarana menurut Kementerian Pendidikan Nasional 2013 meliputi yang pertama ada analisis kebutuhan dan perencanaan, yang kedua ada pengadaan, yang ketiga inventarisasi, yang keempat pendistribusian dan pemanfaatan, yang kelima yaitu ada pemeliharaan, yang keenam penghapusan, dan yang terakhir yaitu pengawasan dan pertanggungjawaban pelaporan. Saya Intan Nasiro dengan nomor NIM 1202090044 akan menjelaskan tentang tujuan dan prinsip-prinsip pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu ada tujuan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Secara umum, tujuan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah untuk memberikan pelayanan secara profesional. Di bidang sarana dan prasarana ini, dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Secara rinci, tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Dalam perkataan ini, melalui manajemen sarana dan prasarana pendidikan
Diharapkan semua perlengkapan yang didapatkan oleh sekolah adalah sarana dan prasarana yang berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan sekolah dan dengan dana yang efisien. Yang kedua yaitu untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana secara tepat dan efisien. Yang ketiga, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh semua personal sekolah. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan khususnya lahan, bangunan, perlengkapan sekolah menggambarkan program pendidikan atau kurikulum sekolah itu. Karena bangunan dan perlengkapan sekolah tersebut diadakan dengan berlandaskan pada kurikulum atau program pendidikan yang berlaku, sehingga dengan adanya kesesuaian itu memungkinkan fasilitas yang ada benar-benar menunjang jalannya proses pendidikan. Agar program pendidikan bisa tercapai dengan baik, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Prinsip pencapaian tujuan, yaitu bahwa sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai bila mana akan didayagunakan oleh personal sekolah dalam rangka pencapaian tujuan proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu prinsip efisiensi, yaitu bahwa pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama, sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Dan pemakaiannya pun harus dengan hati-hati sehingga mengurangi pemborosan. Yang ketiga yaitu prinsip administratif, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh yang berwenang. Yang keempat yaitu prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasikan kepada personal sekolah yang mampu bertanggung jawab. Apabila melibatkan banyak personal sekolah dalam manajemennya, maka perlu adanya deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap personal sekolah. Yang kelima yaitu prinsip kekohesifan, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah itu harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja yang sangat kompak. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Gunawan, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu usaha merealisasikan rencana pengadaan sarana dan prasarana yang sudah disusun sebelumnya. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan biasanya dilaksanakan oleh kepala sekolah, tetapi harus dilakukan oleh semua pihak. Nah, dalam proses pengadaan sarana prasarana ada dua cara. Yang pertama itu adalah proses perencanaan, meliputi analisis kebutuhan dan fungsi, menentukan skala prioritas kebutuhan, penyusunan proposal, terus ada pengadaan serta pembuatan draft anggaran atau biaya yang harus disesuaikan dengan ketersediaan dana untuk melakukan proses pengadaan. Terus selanjutnya adalah proses pengadaan meliputi proses menentukan cara memperoleh sarana dan prasarana seperti membeli, membuat sendiri, menerima bantuan dan lainnya. Untuk materi yang keenam yaitu pengaturan sarana dan prasarana pendidikan. Pengaturan dan penggunaan itu sangat berkesinambungan. Ada dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu dengan cara dilaksanakan silih berganti. Sehubungan dengan hal itu, maka sarana dapat membedakan menjadi dua kategori. Satu, alat yang langsung digunakan dalam proses belajar, misalnya alat pelajaran, alat peraga, media pendidikan, media ataupun media pembelajaran. Terus yang kedua, ada alat yang tidak langsung terlibat proses belajar mengajar, misalnya bangunan sekolah, WC, toilet, kantor, perabot kantor, ruang usaha, dan lain-lain. Pengaturan yang dilakukan sebelum alat-alat tersebut, pengaturan awal yang meliputi memberikan identitas, menempatan alat ke dalam ruang atau lemari yang sudah diberikan kode.
Setelah alat-alat pelajaran digunakan, nah kegiatan selanjutnya adalah pengaturan kembali yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa anak-anak harus diberi kesempatan untuk melaksanakan pengaturan kembali terhadap alat-alat yang mereka gunakan. Nah, mungkin untuk yang saya dapat sampaikan, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Fujiwidi Jannatun Hasanah dengan NIM 12020900037. Di sini saya akan menjelaskan materi tata cara pemusnahan sarana dan prasarana pendidikan. Berdasarkan kondisinya, tata cara pemusnahan sarana dan prasarana pendidikan ini dapat dikategorikan ke dalam 5 cara, yaitu 1. Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan diakibatkan karena sarana dan prasarana tersebut mengalami kerusakan yang cukup berat, sudah tua ataupun berlebih. Lalu yang kedua, penghapusan gedung sekolah yang rusak berat. Yang ketiga, penghapusan barang inventaris sekolah karena dicuri, hilang, ataupun terbakar. Lalu yang keempat, penghapusan rumah dinas. Dan yang kelima, penghapusan sarana dan prasarana pendidikan karena bencana alam. Nah, tata cara dari penghapusan kelima kategori ini akan saya jelaskan secara rinci. Nah, untuk yang pertama, kategori yang pertama yaitu tata caranya 1. Pengurus barang menyusun daftar barang yang akan dihapus yang berisi nomor urut, nomor kode barang, nama barang, merek atau tipe, tahun pembuatan, harga satuan, dan kondisi barang, apakah kondisi barang tersebut rusak berat ataupun tua. Lalu yang kedua, kepala sekolah mengusulkan penghapusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota setempat yang dilampiri daftar barang. Lalu yang ketiga, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota meneruskan usul tersebut kepada Dinas Pendidikan bagian perlengkapan. Lalu yang keempat, pembentukan panitia penghapusan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Lalu yang kelima, panitia meneliti barang-barang yang akan dihapus. Yang keenam, panitia membuat berita acara penelitian. Lalu yang ketujuh, Kepala Dinas Pendidikan mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Biro Perlengkapan. Lalu yang kedelapan, Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan keputusan penghapusan dengan cara catatan dilelang atau dimusnahkan. Yang kesembilan, kalaupun dilelang, Dinas Pendidikan itu harus membuat panitia pelelangan. Nah, cara-caranya yaitu panitia pelelangan meminta bantuan kantor lelang negara setempat untuk melelang barang yang akan dihapus. Lalu selanjutnya, penjualan melalui kantor lelang itu hasilnya disetorkan ke KSA negara setempat. Dan selanjutnya, pejabat kantor lelang negara membuat risalah lelang berikut dengan bukti setoran hasil lelang kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. Nah, untuk tata cara yang ke-10 yaitu bila barang itu dimusnahkan, Kepala Dinas Pendidikan harus membentuk panitia pemusnahan. Lalu yang terakhir, yang ke-11, barang yang telah dihapus dikeluarkan dari buku induk dan buku golongan barang inventaris sekolah. Nah, untuk tata cara pemusnahan kategori 2, 3, dan 4, dan 5 itu hampir sama, semuanya itu sama diawali dengan melaporkan ke Dinas Pendidikan dan pengecekan barang tersebut. Nah, bedanya mungkin ada di kategori 5, yaitu kepala sekolahnya harus mengurus surat keputusan dari pemerintah daerah yang menyatakan bahwa daerah tersebut terkena bencana alam. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu sarana pendidikan merupakan semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak untuk menunjang proses pendidikan, serta untuk mencapai tujuan pendidikan agar dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, dan lain-lain. Dalam sarana dan prasarana pendidikan ini meliputi perencanaan sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, penyaluran sarana dan prasarana pendidikan, inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan, dan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan.
Tujuan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan ini adalah untuk memberikan pelayanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien, serta fungsi sarana prasarana pendidikan adalah membuat siswa merasa nyaman dan dapat memotivasi siswa dalam belajar sehingga proses belajar dapat berjalan dengan lancar dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, yaitu dapat meningkatkan prestasi siswa. Nah, itulah presentasi dari kelompok 8. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.